topik tiap malamnya itu. Transfer informasi belum maksimal. Kita pak ada ke supir tembak. Menjamin Fans yang Masalah hati kita juga harus bisa mendukung. Radio tanpa fan tidak ada apa-apanya. bisa menarik tetap standby. Program yang kita usung. ketika radio itu memberikan dampak yang negatif, Siapa yang bertanggung jawab? Ada yang namanya adaptasi. ya agenda kan. Radio yang sudah kita bangun selama setahun ya Mas Adi kurang lebih Ya, kurang itu. lebih. Nah, kenapa kumpulin kayak Kang Emot, Kang Oglek sama Bapak Adi, karena kan kalian ya yang jadi pengelola tim radio gitu ya, bisa dibilang gitu ya, timnya radio. Ingat bahwa tujuan kita membangun radio adalah sebagai media transfer informasi baik dari luar maupun dari dalam keluar. Untuk menjamin sesuai rule-nya, sesuai relnya, kita harus rajin lah, evaluasi lah ya, apa-apa yang menjadi kendala, apa-apa juga yang harus kedepannya yang kita lakukan, perbaiki. Karena itu saya persilakan kepada ketua radio untuk memberikan laporannya terkait dengan manajemennya, terus juga kendala-kendala yang ada di lapangan, karena tidak semua yang terjadi di radio itu diketahui oleh kita yang di luaran, yang bukan di divisinya. selama ini oke kita ambil dalam 1 tahun ya Mas Adi. Dalam 1 tahun ini kita belum bisa, ya memang baru sedikit ya, masalah keluar nih, masalah informasi nih, karena masih belum maksimal buat masalah informasi nih, karena radio kan buat informasi dari luar ke dalam dan dari dalam ke luar itu belum. Terus yang kedua masalah fans nih yang fan ini termasuk fan, masalah fans ini ya, nggak tahu masalah pribadi, nggak tahu masalah apa sih, kurang puas sama radio suara daring, nggak tahu juga. Terus yang ketiga harapan ya cukan dan saling apa, karena bagaimanapun juga saya juga ada kesibukan mungkin sama Kang Oglek, wanita juga sama, masing-masing punya kesibukan. Nah ini yang perlu kita jadwalkan lagi nanti, jadwal wifi. Nah itu dia, Terutama fan. Radio tanpa fan tidak ada apa-apanya. Iklan. Khususnya bagi para penyiar, tolonglah sikapi dengan bijak tentang fan. Walaupun kita amatir, walaupun kita belum lama dalam mengelola radio, tapi kita ayo bareng-bareng belajar profesional. Hari kita pak ada ke supir tembak loh, pakai supir. Konon. Berarti di saat lagi kosong kita maju. Ini bisa maju ke depan. Ya kira-kira wifi lancar. Masalahnya itu tadi dari sononya saya belum, serang aja. Jadi karosing bersangkutan, ya maksudnya mah nanti sing masalah hati kini, iya. Masalah hati jangan disambut pautakan karo radio profesional. Jadi aja perasaan di kawah mengjero radio. Fan di radio itu banyak kan dari orang luar. Luar kota. Saya minta sih buat generasi anak-anak muda kita juga harus bisa mendukung. Gimana orang lain bisa mendukung kalau anak muda sendiri nggak mendukung? Kemudian juga berkecimpung kalau bisa sambil nyebutin teman-temannya kan bisa biar pada tahu. Ibarat kan yang selama ini kan jarang kan ya. Padahal udah hampir setahun nih. Dari anak muda kita ini mana masa harus kita yang tua-tua aja yang berkecimpung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Oglek, Mas Awal, Kang Dul, Mas Adi, Wak Emot, Wak Kampen, Kang Suwati, Mbak Samut, Kang Sambulan juga sudah pada menyempatkan waktunya, karena mungkin kita sebagai penyiar atau
tim atau kru-krunya kurang bisa bisa menarik mereka agar mereka bisa tetap Iya gitu ya. Iya iya. Standby. saya juga tidak mengerti ini ya. Pokoknya intinya kalau dari saya kedepannya lebih profesional lagi. Lompatan atau tak pencapaian dari radio itu kan yang paling mungkin paling lebih tahu lah itu di tim yang ada di radio ini, karena yang dibentuk radio suara daring keinginan juga seperti yang Bapak pernah sampaikan semua. Adapun tentang masalah pastinya kita harus saling buka-bukaan lah. Pasti kan masalahnya pasti jenengan semua tahu, dan target-targetnya pasti semua tahu. Bukan cuma materi saja, masukan-masukan apa itu sebenarnya dari tiap malam siaran itu kan pasti ada dari fan. Bukan hanya sekedar yang diomongkan dari fan-fan radio, tapi dari apa yang jadi komentar apa segala macam itu kan masukan untuk radio. Berimbang lah. Dari seminggu misalnya atau setengah bulan atau 10 hari, terserah berapa hari sekali itu harus ada, kita bisa mengabarkan tentang apa saja kondisi permasalahan apa dan lain-lain di Kampung Darim ini. Misalnya ini musim tanam, kok yang lain sudah pada mulai, di Kampung Darim belum mulai, kenapa? Apa jangan-jangan memang iklim atau jangan-jangan karena kitanya yang menunda-nunda pendapat dari para petani yang ada di Kampung Darim. Sebenarnya bukan hanya itu, menyediakan waktu untuk narasumber. Banyak orang-orang berpotensi di itu di informasi harusnya ada diselipin lah. Kan diselipin aja seperti mulai ke depan silahkan nanti guru radio ini untuk memperkuat dan sebagainya. Saya cuma sebagai komentar aja ya, karena saya aktifnya di radio itu sebagai komentator. Memajukan radio supaya tetap eksis, tetap berjalan dengan program-program yang ada. Sekarang saya tadi yang dikatakan itu, kita itu kebingungan mau berbicara apa di radio hari ini dan besok mau berbicara apa hari ini. Karena apa? Karena mungkin program yang kita usung itu cuma satu, adalah hiburan dan karaoke tadi ya. Nah, kemungkinan juga dari fan-fan tersebut adalah yang fan hiburan sebatas itu saja, nggak ada fan yang penggemar lainnya. Artinya begini, kalau orang jualan, kita menjual gorengan satu bakwan, satu cuma ada yang suka bakwan, ada yang suka Cimel. Nah, itu juga kan akan perbanyak dari penggemar tadi. Itu tentunya kan pengelola pengurus radio yang lebih tahu kendala-kendala kok kenapa masalahnya yang fan yang tadi yang sudah memberanikan diri atau menyatakan diri, mengikatkan diri ke radio suara daring kok bisa lepas program. Mungkin nanti diagendakan saja mungkin ya, karena radio daring itu kan judul besarnya juga kemarin kan informasi publik. Nanti informasi publik bukan berkatut dalam satu hiburan semata gitu kan, ada informasi mengenai ini itu dan lain sebagainya gitu kan. Itu lebih bagus kan, kemudian kita juga bisa menarik dari para orang tua, para anak-anak dan lain sebagainya. Itu bisa kan dari ini penambahan kru, maksudnya penambahan kru itu di bagian untuk pemeliharaan fan-nya. Artinya untuk menjaga fan tersebut siapa yang bertanggung jawab nanti. Nah, dari tim marketing itulah kita itu artinya menjaga fan itu. Adalah mereka suka Inul, suka apa, bagian dari itu haknya mereka. Walaupun ibaratnya kayak suara daring, ada lagi suara panggungan, suara itu tidak menutup kemungkinan ke depan bisa jadi seperti itu kan. Ya oke lah. Biasa itu haknya fan, itu haknya dia. Suka ke Manggungan atau suka ke Karangmalang, suka ke, tapi kalau misalkan dia sudah menyatakan sendiri, artinya dia dengan seperti tadi kan suara daring gitu, otomatis suara daring tidak pernah hilang di hatinya mereka gitu kan, karena udah ada hubungan masing tadi dan kita patut menjaganya seperti itu. Ada konten kreator itu. Ya, konten kreator itu. Ya. Agak penting juga ya, karena ya meskipun kita ngomongin warung informasi publik, tapi kan kita sebagai petani kan ya ada yang namanya adaptasi kan nggak bisa cepet dan kadang lambat banget berimbangan tersebut ya, karena belum terbiasa. Meskipun 1 tahun itu menurutku ya waktu yang masih singkat 1 tahun itu untuk adaptasi melatih sutradara, bahasa yang paling itu sutradara. Tapi yang lain ada tim konten kreator dulu yang menyiapkan. Aku nggak tahu sudah diomongkan belum ya, kalau Facebook itu bisa nyambung ke YouTube ya. Menikmati musik dari kita bukan hanya, tetapi kita ada hubungan emosional tadi.
menjaganya dengan itu. Dan bisa juga nanti selain dibuat grup, nanti kita juga ada agendakan berapa minggu, atau kalau minggu terlalu ini ya, terlalu pendek, mungkin ada berapa momen itu kita agendakan jumpa fans misalnya. Jadi radio adalah wajah dari Darim, wajah dari Forimber. Ketika radio itu bagus juga nama Forimber, bagus juga nama Darim, tentunya orang-orang Darim juga akan mendapatkan dampaknya. Siap. Dan kebalikannya, ketika radio itu memberikan dampaknya yang negatif, yang kena imbasnya negatif juga, bukan hanya terhadap pengurus, Darim, ya Forimber. Jadwal penyiar setiap malamnya, terus topik tiap malamnya itu untuk siaran perlu kita tentukan lagi. Terus yang terakhir masih masalah wifi, kita belum ngomongkan itu gimana teknisnya segala macam. Terus kalau dari Bapak Di tadi, Bapak Di itu ada ngomongin tentang gimana supaya radio itu bisa maju, maksudnya kita harus nyari inovasi gitu kan. Terus selanjutnya masalah perwifian, kalau bisa sinyalnya selalu lancar gitu kan, agar siarannya juga tidak terhambat. Yang ketiga tuh masalah Bapak Di juga menekankan lagi masalah pribadi itu jangan sampai ada sangkut pautnya dengan radio gitu loh. Terus next selanjutnya itu Wak Kampleng ya, dari Wak Kampleng itu ada masalah fans sama masih tentang fans juga. Radio itu radio fans gitu sendiri gitu kan. Fans itu adalah bagian dari radio sebenarnya, tapi radio itu belum tentu bagian dari fans itu, karena itu kan setiap orang kan bisa suka masing-masing kayak kata Kang Awal tadi. Terus Wak Kampleng juga nyarankan radio itu udah mulai buat iklan lah gitu, buat pemasukan selain dari fans gitu ya, saweran fans. Terus selanjutnya ada kita harus menjaga silaturahmi dengan fans gitu, terutama yang sudah nyawer gitu, istilahnya kayak bukti tanda terima kasih kita ya Kang Awal. Nah, itu dari Wak Kampleng. Terus kalau Kang Miskat cuma satu doang, dia ngomongin tentang fans doang, tapi nanti Camut mau gali lebih lanjut maksudnya fans apa ini gitu. Terus kalau Kang Oblek sama masalah fans juga, terutama yang sudah nyawer. Terus selanjutnya butuh dukungan terutama dari anak-anak muda, jangan dari orang luar doang gitu yang nge-like segala macem. Toh kalau radio ini bagus, kenapa enggak gitu kan, terutama dari anak mudanya, setidaknya buat like aja lah gitu. Toh orang dari ini banyak gitu, kalau dihitung bisa 400 sekian lah itu, kalau setiap malam 200 aja yang nonton gitu kan udah 1000 kemarin juga udah masuk ke punya HP. Iya itu. Selanjutnya ada dari Kang Dul. Ada beberapa catatan yang catatan. Yang pertama itu masukan-masukan dari yang komentar-komentar fans itu bisa kita jadiin jadi tema-tema tiap malamnya radio gitu. Yang kedua jadwal dan tema juga, terutama informasi gitu, jangan hanya hiburan saja. Terus terkait tentang narasumber, setiap malam kita tentuin lagi bahas apa, narasumbernya siapa. Lanjut ada Kang Dul nantangin teman-teman di radio itu buat ayo melakukan inovasi, terutama terkait cari sumber dana, jangan hanya mengandalkan fans saja gitu kan. Terus selanjutnya ada masalah internal, jangan sampai mengorbankan teman-teman di radio sendiri dan juga Forimber lah gitu, istilah jangan buat malu lah gitu. Kalau masalah internal ya udah sendiri aja gitu kan, profesional lah gitu kalau kata Bapak kita. Terus selanjutnya bukan tidak mungkin radio Darim kita ini bakalan ada saingan gitu. Kalau kita tidak berinovasi dan lain-lain segala macam gitu, melakukan sesuatu yang beda, harus kita tuh bakalan nggak ada gitu. Maksudnya fans itu bisa bakalan bubar lagi gitu kan. Kita harus mencari berinovasi, terutama radio Darim ini ciri khasnya ini loh gitu. Seperti itu ya kalau dari Kang Dul. Terus selanjutnya itu ada dari komentator Kang Awal, ada yang pertama itu siklus fans itu normal, mau keluar masuk itu emang begitulah kalau di dalam dunia perdigitalan. Terus bagaimana, sama seperti siapa tadi ya, aku lupa nih, menjaga hubungan baik dengan fans juga ya, terutama ikatan emosionalnya itu. Terus masalah ini kenapa sih fans itu bisa keluar, itu perlu dipertanyakan lagi pada pengurus-pengurus radio kayak Kang Oglek, Kang Emot, dan Bapak Di serta Wak Kampleng. Terus yang terakhir itu ada Mas Adi. Ya Mas Adi ya pertama dia apresiasi kepada tim-tim radio, maksudnya pengelola radio yang sudah
sangat luar biasa gitu ya, menjalankan radio selama kurang lebih setahun ini. Terus Mas Adi juga menyarankan mungkin ada servis fans radio, jadi maksudnya temu fans radio pada saat momentum tertentu gitu, mungkin bisa mungkin lebaran buka bersama waktu puasa atau lebaran halal bil halal kayak gitu, atau 17-an segala macam lah gitu ya, bisa Sunatan masal. atau pas hari masal gotong fan. royongnya Bagus. hari gotong royongnya dari mungkin bisa ya. Terus selanjutnya penambahan tim radio, baik itu entah penyiar atau konten kreator, itu perlu kita cari lagi siapa yang benar-benar siap gitu, jangan cuma sekedar omong doang gitu kan. Terus selanjutnya ada Mas Adi juga nyampein tolong dijaga nama baik radio, karena radio itu wajahnya daring gitu. Kalau radionya jelek otomatis wajah kalian juga jelek lah gitu intinya. Walaupun udah jelek sebenarnya. lihat saya ngomong jelek. Terus Mas Adi juga nyaranin sama ya, harus berinovasi lagi supaya kita tuh ya itu tadi, supaya fans yang sudah kita jaga itu nggak bakalan kabur gitu, tetap setia. Terus kalau Kang Yana ada sama kayak Mas Andi tadi ya, dia menyarankan ada konten kreator yang ngurusin masalah jadwal, terus tema malam ini tuh apa, seperti itu ya Kang Yana. Terus selanjutnya ada Kang Yana tuh menekankan pembagian komposisi bagian-bagian radio, maksudnya informasi berapa persen, hiburan berapa persen, terus apa umpamanya kan kita kemarin kan ada marketing ya, mau jualan-jualan gitu berapa persen iklan gitu ya, itu masih belum, yang iklannya ini yang nggak muncul. Banyak kan belum dimonetasi. Itu. Terus Kang Yana juga nyaranin radio tuh sebenarnya bisa disambungin ke YouTube. Nanti mungkin Kang Yana bisa ini lagi ya, dicari lagi. Lupa, mungkin bisa diingat lagi ya. Iya, Nah, dari semua tadi unek-unek curhatan yang ternyata yang paling banyak itu intinya tuh tentang fans.